bands. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara maritim. Awal mula Laut Indonesia terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Mulai dari era Prakambrium hingga Paleozoikum, kemudian adanya pergerakan lempeng tektonik pada 250 juta tahun yang lalu sampainya pada mulainya perairan terbentuk di era Mesozoikum, dan pada era Kenozoikum Kepulauan Nusantara terbentuk. Ada begitu banyak ciri khas Laut Indonesia. Indonesia memiliki laut yang kaya dan unik karena lokasinya yang berada di Coral Triangle, pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Laut-laut ini juga menjadi jalur pertemuan arus laut dari Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia, yang kemudian menciptakan ekosistem laut yang sangat kaya. Beberapa hal kami temukan pada saat kami mewawancarai beberapa masyarakat pesisir. Kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir ternyata memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh lingkungan alam mereka, terutama laut. Yang pertama, ketergantungan pada laut. Laut menjadi sumber utama kehidupan masyarakat pesisir. Kegiatan seperti menangkap ikan, budidaya perikanan, dan perdagangan hasil laut menjadi aktivitas ekonomi utama. Hal ini mempengaruhi pola hidup mereka yang cenderung berorientasi pada keberlanjutan sumber daya laut. Pekerjaan masyarakat pesisir, mayoritas masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan, pedagang hasil laut atau pengrajin kapal. Tak hanya itu, masyarakat pesisir memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Dapat dilihat, banyak sekali masyarakat pesisir yang terus memberikan pengajaran kepada keturunan mereka untuk menjaga ekosistem laut yang telah mereka pelihara. Kehidupan sosial masyarakat pesisir juga umumnya memiliki ikatan sosial yang sangat kuat. Hal ini didukung oleh budaya gotong royong. Mereka sering melakukan pekerjaan bersama, seperti membuat perahu dan memperbaiki jaring. Namun, walau terdapat banyak sekali dampak positif dari kehidupan masyarakat pesisir, ternyata juga terdapat banyak tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Tantangan ini dapat berupa yang pertama, yaitu kemiskinan. Ketergantungan pada hasil laut membuat penghasilan mereka tidak menentu, yang hal ini membuat kemiskinan rentan terjadi pada masyarakat pesisir. Yang kedua yakni perubahan iklim. Naiknya permukaan laut dan badai yang lebih sering mengancam kehidupan mereka sehingga mereka hidup dengan was-was. Yang ketiga yakni kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Banyak desa pesisir terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan, yang sehingga kita tidak dapat mengontrol kesehatan dan pendidikan secara langsung di daerah pesisir. Kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir mencerminkan keakraban mereka dengan laut, sekaligus perjuangan untuk bertahan hidup dan menjaga warisan budaya. Hal inilah yang membuat kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir sangat unik untuk dapat kita bahas. Maka dari itu, terus simak video ini sampai akhir untuk tetap melihat keunikan dan keindahan laut melalui kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir.
Pada kesempatan kali ini, kami melakukan penelusuran di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo. Ada sebuah pantai bernama Pantai Indah Tangga 2000. Pantai Indah Tangga 2000 adalah salah satu destinasi wisata populer di Gorontalo. Nama Tangga 2000 terinspirasi dari pembangunan kawasan ini pada awal tahun 2000-an. Ketika pemerintah setempat dan masyarakat sekitar mulai mengembangkan pantai ini sebagai tempat rekreasi. Tangga-tangga di kawasan pantai ini dibuat sebagai simbol tahun tersebut untuk mencerminkan semangat baru dalam memajukan pariwisata di Gorontalo. Keindahan Pantai Tangga 2000, pantai ini menawarkan pemandangan yang memukau dengan pasir putih yang bersih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau yang rindang di sekitarnya. Suasana di pantai sangat menyenangkan, menjadikannya tempat favorit bagi wisatawan untuk bersantai, menikmati matahari terbenam, atau beraktivitas seperti berenang dan menikmati sore hari. Tidak hanya itu, Pantai Tangga 2000 juga memiliki fasilitas lengkap, mulai dari tempat duduk, gazebo, hingga warung makan lokal yang menyajikan hidangan khas Gorontalo. Dengan keindahannya, Pantai Indah Tangga 2000 terus menjadi destinasi unggulan yang memikat hati para pengunjung, baik dari dalam maupun luar Gorontalo. Beginilah perjalanan kami menuju Pantai Indah Tangga 2000. Namun ketika sampai di Pantai Indah Tangga 2000, kami menemukan banyak sekali keunikan dari masyarakat pesisir. Mulai dari ternyata mereka memiliki banyak sekali tantangan-tantangan. Mulai dari banyaknya pencemaran lingkungan, banyaknya sampah yang berserakan, dan juga beberapa tempat tinggal yang kurang mumpuni untuk bisa ditinggali oleh masyarakat sekitar. Dikarenakan banyak sampah dan juga pembuangan yang sulit untuk bisa dikelola dengan baik. Hal inilah yang bisa menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik ke depannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini.
Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan aku kali ini. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like. Di balik keindahan pantai Tangga 2000, terdapat sisi lain kehidupan sosial masyarakat di daerah pesisir pantai. Di video ini kami akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir Pantai Indah Tangga 2000. Tujuan dari pembuatan video ini sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir pantai, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir, serta memberikan gambaran mengenai bagaimana laut dan kegiatan maritim mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir pantai. Video ini akan memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir, dimulai dengan perkenalan wilayah pesisir, kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, dan juga menyoroti bagaimana pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan lain sebagainya. Kehidupan sosial dan budaya kemaritiman merupakan sebuah aspek yang membahas tentang kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat pesisir yang berkaitan dengan tradisi, nilai, dan juga bagaimana praktek dalam pemanfaatan sumber daya laut yang berkaitan dengan ekosistem laut. Sejarah kemaritiman menyangkut tentang bagaimana laut sebagai pusat perdagangan, penyebaran budaya, dan juga perkembangan peradaban yang terjadi dalam Pulau Nusantara. Hal inilah yang membuat laut sangat berperan penting dalam ekonomi, ekologi, dan juga kebudayaan. Dalam ekonomi, laut berperan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir dalam mempergunakan atau membuat sumber daya laut ini semakin lebih dikenal oleh kancah dunia. Selanjutnya ekologi, bagaimana masyarakat pesisir dapat membuat ekosistem laut yang menjadi lebih baik sehingga laut tersebut bisa aman bagi seluruh ekosistem laut yang ada. Sedangkan yang ketiga yakni budaya, bagaimana masyarakat pesisir dapat menciptakan identitas budaya bagi suatu ekosistem laut itu sendiri. Perikanan, pelayaran, dan juga konservasi laut merupakan tiga aspek yang paling utama yang berkaitan erat dengan sosial budaya masyarakat di pesisir pantai. Seperti perikanan, kita tahu bahwa masyarakat pesisir pantai ini sangat berkaitan erat dengan perikanan, di mana kehidupan utama untuk pencaharian dan juga konsumsi pribadi melalui hasil lautan.
Selanjutnya adalah aspek pelayaran. Nah, pelayaran seperti kita tahu, meskipun lautan merupakan salah satu hal yang sangat mendasari pada sosial budaya masyarakat pesisir pantai, pelayaran juga merupakan salah satu aspek untuk memenuhi transportasi dan juga komunikasi antar masyarakat pesisir. Konservasi lautan merupakan satu hal yang paling penting untuk kita sadari bersama, baik dari masyarakat pesisir lautan maupun juga pemerintah, di mana salah satu masalah dari konservasi lautan adalah sampah. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada video ini, bahwa sampah yang terdapat pada pesisir pantai ini sangat dipenuhi dan menjadi salah satu aspek penting untuk konservasi lautan. Masyarakat pesisir pantai sangat bergantung dengan budaya laut ataupun pesisir pantai di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka bergantung dengan penghasilan dari laut itu sendiri, yang dimana ini tersedia dari ikan, karang-karang ataupun rumput laut. Selain itu, keterlibatan dalam pariwisata kelautan juga membantu mereka dalam perekonomian. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk melestarikan semua hal ini? Yaitu dengan mengedukasi apa sih? Mengedukasi tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, menjaga ekosistem laut, dan juga menjaga kebersihan pantai sekitar. Bagaimana sih caranya agar lebih gampang untuk diraih oleh para pemuda sekarang? Yaitu dengan menggunakan media digital, yaitu seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube yang bisa dijangkau oleh pemuda-pemuda yang lebih banyak dari generasi yang akan datang. Kehidupan masyarakat pesisir pantai sangat penuh dengan tekanan dan juga tantangan, serta juga dengan kekayaan. Hal ini akan bisa diobati dengan adanya kesadaran penting dan juga edukasi tentang konservasi laut, yang dimana ini dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat yang di sekitar sini dan juga keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini akan kita jaga untuk diri kita sendiri, lingkungan di sekitar, dan juga generasi yang akan datang.